kasih buat tepuk tangannya. Ya, nanti kalau saya minta tepuk tangan lagi ya. Bagus. Bagus, tepuk tangan itu olahraga soalnya, jadi bagus. Saya cuma lagi mikir apakah ketika acara dimulai Anda semua tepuk tangan, yang di rumah itu tepuk tangan tidak gitu. Karena akan sangat lucu apabila keluarga yang di rumah juga ikutan tepuk tangan, ya kan? Ya, coba dibiasakanlah yang di rumah, begitu ada acara mulai di TV, Anda juga ikut tepuk tangan. Kan lucu kalau semua keluarga seperti itu, gila satu Indonesia kan? Bicara tentang gila. Sekarang ini semua orang jadi stres. Kenapa stres? Saya melihat sebuah berita tentang adanya bom di Bandung. Kalian asal dari mana? Lo demo? Di mana? Semarang? Ini Gorontalo? Oh, jauh ya dari Bandung ya? Oke, Anda boleh pulang. Nah, jadi di Bandung itu kemarin ada bom yang meledak. Ada bom yang meledak di Taman Pandawa. Taman Pandawa, Jalan Arjuna, Kecamatan Cicendo. Di manakah itu? Saya juga nggak tahu, karena saya bukan orang Bandung. Tapi yang pasti bom tersebut meledak. Meledak ini pada pukul 9 pagi 27 Februari 2017. Lucunya adalah, bom ini adalah bom panci. Tahu bom panci? Tahu? Apa? Bom panci kok nggak tahu? Bom panci itu bom ditaruh di panci, susah amat sih. Bom panci, jadi biasanya tuh bom itu bisa dibuat, bisa dirakit. Nah, jadi ini adalah bom rakitan. Bom rakitan ini berbentuk panci. Jadi biasanya, saya nggak tahu ya, kayaknya tuh seperti bahan-bahan yang berbahaya seperti paku, baut dan sebagainya itu taruh dalam sebuah panci, lalu ditaruh bahan peledak. Jadi ketika bom tersebut meledak, itu paku dan sebagainya akan terpental kemana-mana dengan ledakan dahsyat dan bisa membinasakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah bom panci. Nah, bom panci ini dibuat oleh seorang pria yang namanya adalah Yayat Hidayat. Yayat Cah. Gimana bacanya? Yayat Cah. Waduh, orang nama kayak gitu. Yayat Cah itu bacalah ya, itu membuatnya ya. Oke. Jadi si Yayat ini membuat bom panci, dan bom panci ini meledak di taman tersebut. Duar. Nah, akhirnya Yayat ini, nah itu dia. Akhirnya si Yayat ini lari naik motor ya. Dia mengendarakan motor, dia meletakkan panci di atas meja. Mejanya ada di sudut lapangan seberang Sekolah Dasar Kresna Pandawa. Setelah itu dia lari menuju ke kelurahan. Nah, naik motor. Jatuh tuh orang. Naik motor jatuh. Begitu jatuh mau ditolongin sama anak-anak SMA yang ada di sana. Ada 2 orang. Ini saya lagi berusaha menghubungi anak SMA ini untuk saya undang ke Hitam Putih karena mau ditolongin, tiba-tiba anak SMA ini ditodong pakai pisau sama si orang tadi. Siapa namanya tadi itu? Yayat. Udah Yayat. Ini pembisik saya di kiri saya. Yayat. Nah, Yayat ini akhirnya menodong si 2 anak SMA ini. Namanya ada Syafi dan Lupi. Nah, nodong pakai pisau. Tapi 2 anak ini malah ngajak berkelahi. Jagoan kan ini anak 2 kan? Nah, larilah itu si Yayat tersebut ke tempat kelurahan, dan dia membuat onar lagi di sana. Dia nyandra orang di sana, dia buang-buang barang-barang di sana. Pokoknya panjang lebar. Akhirnya kesatuan polisi datang dan ditembaklah. Saya belum tahu yang nembak yang mana polisinya. Tertembak dari jarak jauh, terkena bawah dada dan meninggal. Sebenarnya katanya itu tembakan peringatan, nggak tahu saya, tapi di bawah dada. Bawah dada tuh berarti dari perut sampai kaki ditembakin ya. Oke. Nah, akhirnya selesailah kejadian si bom panci ini. Nah, tapi seperti biasa di Indonesia, saya juga nggak tahu, ini banyak sekali cerita-cerita yang mengalir ya. Ada yang bilang, oh ini kok kayaknya seperti rekayasa gitu ya, karena kok cepat banget, terus kok polisinya banyak banget, macam-macam lah ceritanya. Tapi seperti yang biasa terjadi di Indonesia, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kejadian itu terjadi, yang viral terjadi, itu bukan polisi yang nembak, tapi polisi cantik yang ada di sana. Yaitu Ismi Aisyah. Jadi ada berita tentang Bribda Ismi Aisyah. Nah ini Bribdanya. Dia jadi cantik setelah... Oh memang sudah cantik ya? Oh dia cantik. Dia memang sudah cantik sebelum bom tersebut meledak. Tapi entah kenapa si Aisyah ini, kenapa dia bawa, tuh style bukan bawa pistol. Dia ada di sana untuk mengabadikan momen-momen.
Wow. Kalau gua O, lu jangan ikutan O dong. Jadi dia ini adalah sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi Kapolda Jawa Barat, Bapak Anton Cahlian. Ini sekretaris pribadinya. Pasti Bapak betah di kantor ya Pak ya. Iya. Sekretaris pribadinya yang tugasnya adalah mengurus media sosial kepolisian di situ, Kapolda. Nah, fotonya ini jadi viral karena terjadinya bom tersebut. Nah, luar biasa ya. Ada di TKP fotonya. Kita juga mengundang ini, Bribda ini kita mau undang. Jadi intinya kesimpulannya adalah ada bom panci meledak di Bandung. Pelakunya meninggal setelah ditembak polisi. Kenapa ditembaknya saya belum tahu, kenapa bom saya belum tahu. Ada polisi cantik di kejadian tersebut dan ada 2 anak SMA yang ingin berkelahi dengan pelaku bom tersebut. Saya mau tanya, dan ini untuk kita waspada aja. Kalau dulu itu kalau ada orang naruh tas, itu kita harus hati-hati. Ya, karena bisa aja isinya bom, betul ya? Nah, sekarang orang naruh panci aja bisa bom isinya. Jadi jangan percaya pada ibu-ibu kantin. Karena siapa tahu ibu-ibu kantin tersebut ternyata teroris yang menaruh panci untuk memancing anak-anak sekolah datang dan tiba-tiba meledak, bisa kan? Nah, oleh karena itu di setiap sekolah siapkanlah bribda-bribda cantik. Kita ini ngomong apa sebenarnya? Oke, berita kedua yang menjadi viral ini adalah ketika kemarin baru saja ada Oscar 2017. Nah, dulu itu ada ajang Miss Universe tahun 2015, itu terjadi kesalahan baca. Ya, kalau Anda tahu, itu Miss Universe-nya salah, pemenangnya adalah ini gitu. Ternyata salah baca. Jadi malu banget tuh, udah pakai apa namanya? Mahkota. Crown tuh kepiting. Crown. Dibenerin lagi. udah pakai crown, mahkota, ternyata salah, diangkat lagi tuh crown, dipindahin ke orang lain. Ya, terjadi lagi di Oscar 2017 ya. Ini lucu nih. Kemarin pembawa beritanya itu adalah pemeran kawakan Faye Dunaway dan Warren Beatty. Warren Beatty udah tua banget tuh, tapi dia memang udah senior. Dia mengumumkan the best pictures of the year dan filmnya adalah La La Land. Nah, udah pernah nonton? Ada yang nonton La La Land? Oh, nonton. Isinya nyanyi-nyanyi terus ya. Perempuan-perempuan pasti suka. Yang cowok suka? Enggak? Bagus, saya juga nggak suka soalnya. Kalau Anda suka, tolong pertanyakan jati diri Anda sebenarnya ya. Jadi, pemenang The Best Picture adalah La La Land. Naik nih semua orang. Semua orang, bukan orang yang di sana, tapi produksi La La Land ini naik ya. Produsernya, wah, memberikan sambutan. Terima kasih karena kami dapat penghargaan, bla 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 bla. Ternyata salah. Jadi udah ngomong panjang lebar, ternyata salah. Ternyata yang menang itu bukan La La Land. Yang menang itu adalah film Moonlight. Nah, fatal, kejadian memalukan salah sebut pemenang terjadi di ajang Piala Oscar. Moonlight menang Best Picture, tapi yang maju La La Land. Saya tapi begini nih, ini memang sering terjadi loh. Saya pernah ya, ini benar. Oh, meme kocak yang muncul ketika La La Land batal raih Piala Oscar. Ada meme-nya? Ada, coba kasih lihat meme-nya. Ini pasti yang bawa acara yang dulu Miss Universe dibawa-bawa lagi. Ah, ini meme-nya. Nah, ini dia. Apa tuh? Duh nyesek banget. Penggemar film La La Land. Oh, dibalik. Oke. Ya, lihatlah. Saya nggak ngerti soalnya. Oh, halo? Masih ingat aneh? Dulu dia disalah-salahin soalnya. 14 movies, 0 Oscar. 3 movies, 1 Oscar. Oke. Tapi memang kejadian seperti ini itu bisa sering terjadi. Ya ampun, kesian banget itu orang. Kejadian seperti itu sering terjadi. Saya tuh pernah ngalamin loh. Saya pernah ngalamin di sebuah ajang TV ya. Saya diundang ya. Detik terakhir tuh udah dikatakan bahwa saya akan menang. Sebagai public figure dengan terfit. Jadi yang paling suka olahraga, paling suka apa. Jadi intinya adalah seorang ayah yang paling fit lah gitu ya, yang paling bagus badannya gitu ya. Saya udah dikasih tahu bakal menang. Ternyata saya kalah. Karena salah amplop. Yang naik orang lain ternyata.
Saya nggak mau sebut acaranya apa, orangnya apa. Jadi Anda curigain aja semua yang menang kemarin-kemarin itu salah semua sebenarnya. Ya. Harusnya saya yang menang kemarin. Ini beneran, kejadiannya beneran. TV-nya di tempat gua kerja lagi. Ya. Udah. Dan saya kerja mah dari dulu bukan di sini doang kan, banyak TV saya kerja, ya kan? Iya, oke. Nah, oke. Itu adalah yang terjadi di Oscar. Nah, sekarang kita mau bicara dengan terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini kemarin baru saja berita viral yang luar biasa, yaitu tentang pernikahan. Pernikahan beda agama. Bukan. Pernikahan beda usia. Ya, kalau pernikahan beda agama udah nggak boleh di sini. Tapi pernikahan beda usia itu boleh. Pertanyaannya adalah sampai batas berapa usia itu boleh dinikahkan. Nanti saya mau nanya dengan kalian semua, oke? Setelah ini akan ada pernikahan beda usia dan usianya jauh sekali. Siapa dia setelah yang satu ini? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya. Good. Saya punya pertanyaan tadi kepotong sama break. Kira-kira pernikahan beda usia itu layaknya berapa tahun? Karena saya nggak bisa bicara dengan Anda yang di rumah, saya bicara dengan Anda yang ada di studio. Coba silakan kasih ke pria wanita yang ada di sana. Sodok aja siapa yang mau ambil. Boleh kamu. Usia berapa sekarang, Mbak? 22. 22 tahun. Iya. Namanya siapa? Nama saya Nimas. Apa? Nimas. Namanya Ni doang berarti? Nimas. Oh, kira ngasih tahu saya, Mas. Oke. Namanya Nimas. Oke. Nama saya Nimas. Aneh ya. Yang tadi Yayat. Oke. Nimas, kalau kamu menikah, kamu mau pria yang lebih tua apa lebih muda? Lebih tua maunya. Lebih tua? Lebih tua 5 tahun minimal. Loh, kok kamu ngatur? Enggak ngatur. Oh, saya cuma minimal. nanya. Kamu maunya nikah dengan pria yang lebih tua 5 tahun? Iya. Kenapa? Ya biar lebih dewasa dari saya aja. Lebih mandiri, pemikiran. dewasa, bisa mengayomi Iya. ya, impian semua wanita ya. Oke, kalau seandainya Anda menikah dengan pria yang jauh lebih muda, kira-kira berapa tahun selisihnya yang menurut Anda masih bisa Anda terima? 2 tahun? 2 tahun. Jadi menikahnya 2 tahun ya? Iya. Oke, 2 tahun lebih muda ya? Oke. Kenapa? Biar nggak jauh-jauh banget juga. Biar nggak Jadi, jauh-jauh banget? Oke. Kalau jauhnya, kalau bedanya 10 tahun? 10 tahun lebih muda. Ya. Gak mau. Kenapa? Nanti saya kelihatan tua. Oh, ya. Saya gak mau. Nggak mau ya? Oke, tepuk tangan dulu buat Nimas. Makasih. Baik, karena bintang tamu saya malam hari ini adalah pasangan menikah pria dan wanita, ya, yang mana bedanya adalah 54 tahun. Ya, 54 tahun. 54 tahun dengan catatan bahwa istrinya berusia 82 tahun, suaminya berusia 28 tahun. Jadi bedanya 54 tahun, istrinya jauh lebih tua 54 tahun. Mereka pacaran dengan cara telepon-teleponan, salah sambung, telepon-teleponan, lalu mereka jatuh cinta. Dan akhirnya nikah. Hati-hati nelpon salah sambung. Ya, itu adalah pesan saya untuk acara hari ini. Terima kasih. Oke, kita lihat dulu, ini adalah berita tentang Martha dan Sofyan. Take it out. Pernikahan beda usia sangat jauh yang terjadi di Desa Lelema, Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sempat menghebohkan beberapa waktu lalu dan menjadi berita viral. Kisah cinta ini terekspos melalui status dan unggahan foto pengguna akun Facebook bernama Maker Rawisnu. Pernikahan langka ini terjadi antara Martha Potukarepu, seorang nenek berusia 82 tahun dengan pemuda berusia 28 tahun bernama Sofyan Lohodandel. Pernikahan yang terjadi tanggal 18 Februari 2017 lalu yang diakui atas dasar saling cinta ini membuat pasangan unik ini menuai rasa penasaran publik. Pertama kali Sofyan mengenal Oma Martha karena telepon salah sambung. Setelah berpacaran selama 1 tahun, kini mereka pun sudah menikah. Saya tahu
bahwa 79,2% dari Anda yang menonton berita ini pasti bertanya-tanya dalam pikiran Anda apa yang mereka lakukan pada malam pertama pernikahan. Ngaku nggak kalian? Ah iya, apa otaknya begitu semua kok orang. Karena saya juga mikirnya sama. Jadi kita undang saja, ini adalah Martha dan Sofyan. Apa kabar? Apa kabar? Di mana ada dua orang bermesraan, pasti ada orang ketiga. Setan. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Kamu dari mana tadi? Saya jemput dari Manado. Jemput dari Manado? Dodo, Waduh. silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Di sini agak sebelah sini, Bu Marta, iya. Kamu juga duduk. Saya silakan. duduk ya Pak. Aduh, saya terkesima deh. Iya, jadi saya manggilnya apa ya? Seumuran kan Bapak? Terima kasih. Bu Marta. Sofyan. Sofyan dan Sofyan dan Martha. Ini usia beda 80 berapa tadi? 54 tahun. 82 dikurang 8. 54 tahun. Dan katanya jatuh cinta karena salah telepon. Iya. Benar itu. Gimana ceritanya salah telepon bisa jatuh cinta? Kalau misalnya begitu orang-orang bisa jatuh cinta sama itu dong, apa namanya, provider yang nelponin operator dong. Nomor yang Anda tuju, aku jatuh cinta padamu. Gimana ceritanya coba? Ya, cerita pertama ya memang luar biasa. Pertama kan waktu kita nelpon, mami yang nelpon duluan. Mami nelpon, rupa nomor kesasar. Ada di kontak, ada nomor baru, kok saya nelpon. Saya nelpon terus, ya sudah. Kita 2 minggu lah. 2 minggu? Ngobrol di telepon? Aku cuma lewat telepon. Oke. Coba aku panggil sayang lah. Ini, Pang- semua suka kemesraan begitu. Panggil sayang segala? Iya, Yang mulai panggil sayang siapa? saya. Agresif ya. Tapi Sofyan tahu pada saat itu Martha usianya berapa? Belum katakan. Belum tahu? Belum bilang. Nah oke, buat Bu Martha sendiri pada saat ditelepon terus kesasar, terus dirayu-rayu, dipanggil sayang-sayang, gimana itu ceritanya? Saya bilang kalau memang kamu mau sama saya, kamu datang gitu kan. Ya, terus dia datang kan gitu. Terus saya bilang, ya lihatlah keadaan saya atau apa kan, saya sudah umur atau apa. Tapi ya, katanya dia suka gitu. Oh, tapi Ibu Martha tidak ngasih tahu Sofyan berapa usia Ibu pada saat itu? Ya belum kasih Kenapa tahu. nggak dikasih tahu? Ya artinya kan, ya saya suruh lihat dia dulu kan keadaan saya kan atau apa bagaimana kan. Ya baru ya dia bilang, oh sama juga kata tuh saya bertelepon, kata-kata saya dan artinya kenapa kata kok nggak begitu umur saya, artinya Kenapa nggak kasih tahu usianya? ya Oke. gitu. Jadi dia datang tuh ke rumah gitu kan, ke rumah saya. Lalu? Ya begitulah, lalu ya. Tapi memang Ibu Martha tidak mau kasih tahu usianya ya? Enggak, nanti sudah jadi baru kita tahu kan, saya kasih tahu dia kan. Dia bilang, oh enggak masalah katanya, begitu. Nggak takut begitu lihat, loh kok nggak kasih tahu usianya berapa gitu? Kenapa mesti takut, Oh, namanya iya, itu iya. takdir dari Tuhan semua kan. Saya juga enggak pikir begitu kan, pikir lagi, ya mungkin saya mau bersuami lagi atau apa, ya orang yang muda begitu kan ya. Karena saya sudah 10 tahun janda kan gitu. Jadi, Oke, nah Sofyan sendiri nggak nanya usianya berapa di telepon? Pernah nanya, Terus? tapi tidak katakan. Nanti saya pas sudah penasaran begitu, kota bilang Pak Martha, Pak Ibu Martha kan, kalau Ibu Martha. Saya bilang begini, boleh mau pi kalau istilah balogat. Nah, dia bilang pasian di rumah, oh boleh. Tak datang. Datang ke rumah? Datang ke tanggal rumah. 5. Tanggal 5 Januari, ya. Tapi kita belum tahu jelas jam mana ini Mami Martha ini. Dia bilang sudah lampu, apa namanya itu, lampu kayak begini apa? Nah, saya, mana di orangnya ini? Kita pegang tuh handphone, semua menyala di handphone. Kota bilang, mana jo sayang, semua masuk di rumah. Cie, pas ketemu saya sayang.
Tapi Sofyan nggak kaget gitu setelah melihat. Enggak ada rasa bagus, enggak ada. Enggak rasa kaget begini. Kita so lihat begini, iya ini. Mata iya. Mari dia langsung masuk. So masuk ke rumah di dalam. Oh ya? Iya. Tapi nggak maksudnya gini kan, logikanya gini, begitu Anda lihat ternyata Martha ini sudah tua gitu. Anda nggak menganggap, loh ternyata kok sudah tua gitu? Enggak ada merasa begitu. Sama sekali nggak merasa gitu? Tidak ada rasa begitu. Oke. Artinya Sofyan tidak merasa bahwa istri Anda sekarang terlalu tua buat Anda? Tidak. Tidak? Tidak. Oke. Kalau Ibu Martha sendiri, apakah Ibu Martha ada perasaan bahwa suami Anda terlalu muda buat Anda? Ya sebenarnya begitu, tapi kan karena itu kiriman dari Tuhan semua. Jodoh itu kan semua dari atas, bukan karena saya itu. Dan saya memang doa saya selalu saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan masih panjangkan umur saya, kirimkan jodoh Tuhan. Sudah lama saya menjanda, hidup sendiri begitu kan. Ya ternyata inilah jodohnya yang diberikan Tuhan pada saya. Jadi memang Ibu Martha ini memang pingin nikah lagi? Ya begitulah. Oh, memang masih punya keinginan untuk nikah lagi. Ya. Oh, oke. Nah, coba. Saya mau penonton yang tanya coba. Saya mau penonton. Kasih aja penonton. Ada yang mau tanya nggak? Pasti ada yang mau tanya lah, inilah. Ayo. Pasti ada yang mau tanya. Pasti ada yang, kalian yang sampai sekarang punya pacar aja nggak pernah, nggak malu ngeliat ini. Nah, tuh mau tanya tuh. Ya, silakan. Nama saya Patricia, saya ingin bertanya, apakah setelah menikah itu ada perbedaan, semisal perbedaan tujuan atau visi dan misi, dan bagaimana cara mengatasi kendala di dalam rumah tangga tersebut? Terima kasih. Perbedaan visi dan misi maksudnya gimana? Misal tujuannya, misal pemikirannya, kan usianya beda jauh, apakah pemikirannya itu mengganggu atau tidak? Oh iya. Gimana tuh? Perbedaan usia ini ganggu nggak? Kalau masalah perbedaan usia, kalau kita tidak ada keberatan, tidak ada rasa bagaimana, tidak ada rasa begini. Nggak ada rasa? Nggak ada. Dari Martanya sendiri? Begitu pula. Nggak ada juga? Nggak. Oh, oke. Ini tapi kan pasti ada anggapan-anggapan negatif dari orang-orang. Saya baca bahkan banyak orang-orang mengatakan bahwa ini Sofyan mungkin mau hartanya saja katanya. Iya. Pasti kan ada begitu. Gimana ngelihat anggapan seperti itu, Sofyan? Kalau kita orang bilang begitu, tapi kita cuma sabar, tidak ada rasa begini tidak ada. Cuma orang katakan, mana mau kawin dia, so bau umur. Tapi ya, terasa ini so Tuhan yang Tuhan Yesus taruh kita di tapi jodoh di sini. Tasonya nak mau halang ini, ya so disimpan di tapi jodoh. Oke, jadi intinya Anda mengatakan bahwa Anda memang benar-benar cinta, bukan karena harta, begitu kan? Enggak, kalau masalah harta kita enggak rasa. Oke, cuma kalau- cinta orangnya. Ya, kalau Anda benar-benar cinta, apa yang membuat Anda bisa jatuh cinta dengan seorang Ibu Martha? Karena DP orang baik, Karena orangnya baik. baik. Oke. Bisa dari kita mau melayani. Tapi yang baik kan banyak. Iya. Dan Anda katanya belum pernah pacaran. Belum, Anda belum pernah pacaran? belum, Sama sekali. belum. Ini pacaran pertama kali dan langsung menikah? Iya. Wow. Oke. Bingung Saya masih terkesima, Pak. terkesima, Belum pasti. pernah pacaran, sekali ketemu pacarnya langsung menikah. Daripada lu pacaran panggilnya papa mama bubar. Iya. Ini ya. Teleponan. Kalau waktu ditelepon suaranya kayak Oh, gimana? mantap. Salah ya. Aku bawa dulu ya. Nggak mencerminkan bahwa kayaknya udah berumur deh gitu enggak? Enggak ada rasa bilang umur sama. Suaranya nggak? Suaranya Enggak ada rasa bilang suara, mas saya pikir ini seorang tua atau masih nona-nona ini. Saya bilang, biar jo kalau memang kulit Tuhan so taruh tapi jodoh, tasonya nak mau tolak. Tapi Sofyan begini, apakah Sofyan tidak ingin punya anak nanti? Ya kalau Tuhan kasih kita terima. Mujizat. Tapi kan Kalau sudah secara ya, makanya Ya. bagaimana? Ya. Bagaimana kalau hal itu? Ya, itulah saya bilang kalau memang kamu masih mau ya. Saya bilang kurang mujizat ke Tuhan. Kalau memang saya mesti dapat anak lagi. gimana Bu Martha kalau punya anak lagi? Ya, itu kan mujizat dari Tuhan. Kalau memang ya Tuhan kasih ya apa boleh buat, ya tuh. Mau kemana saya kok cuma 2 anak juga sudah besar-besar lagi.
di negeri orang lagi jauh. Tapi kalau memang benar mujizat dari Tuhan lalu bisa hamil lagi punya anak ini, mau? Mau aja. Oke, tapi ini menarik loh ya, ini bagus loh. Kamu tahu nggak, Apa, Marta ini banyak yang deketin cowok-cowok. Oh pasti, soalnya emang cantik banget. Meskipun udah berumur emang, tapi tetap modis, tetap cantik gitu. Ini kalau ibarat janda dulu janda. Gemes apa bu? Bewak. Ada panggilan sayang nggak sih? Oh ada. Oh apa? Mami. Kalau Marta panggilan sayangnya? Pap aja, papa. Papa. Ya. Oh, Itu dari teleponan udah ada panggilan sayang atau Iya. pas ketemu? Dari telepon, dari buku nelpon. Nah, sayang saya ya, kita hitung-hitung, 2 minggu. enak ya. Udah cuma mau habis di komunikasi, langsung langsung berangkat. Langsung berangkat. Langsung. Oh. Tak pakai mikir lagi tuh. Nggak sikat ada habis rasa langsung. pikir-pikir, langsung Luar berangkat. biasa. Mesra loh papi mam. Kita harus ganti gitulah. Iya, pas jadi Masa saya manggil kamu Endo? Kemarin terakhir nyet. Enggak. Terus tapi benar katanya banyak yang mendekati Ibu Marta nih banyak. Ya. Begitulah. Bisa ya? Bisa dong Pak, cantik begini. Tapi kenapa Bu Marta maunya sama Pak Sofyan? Ya barangkali cuman dia yang dikasih Tuhan. Ya ada juga yang itu, tapi cuma Sofyan yang Tunggu. benar-benar. Maaf. Maksud saya pertanyaan gini, apakah Sofyan ini, apakah banyak pria-pria muda lain yang mendekati Ibu? Ya enggak juga sih, cuman ya ada juga. Ada tapi- juga? Ya tapi ya Yang usia-usia gini ada? ya begitulah. Ada Wah, ini juga pakai lebih apa ya? tinggi lagi. Oh iya juga ya Pak? Iya loh. Iya Bu, pakai apa sih? Ya enggak ada pakai apa-apa. Ada yang muda-muda masih baru lulus SMA langsung deketin gitu? Ya enggak kalau deketin SMA Berondong-berondong sih, banyak yang enggak, deketin, enggak. yang Ya muda-muda. kadang sudah umur begitu, sudah 30-an. 30 tahunan? Iya, udah ada. 30 tahunan. Wih, luar Kalau biasa. sedang masih sekolah enggak ada, ya kan. Cek ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong saya ngeliat kamu, untung kamu rambutnya panjang loh sekarang. Iya saya ngeliat Bu Marta mirip Kalau saya. kamu rambutnya kayak dulu, Ya? saya bisa ngeliat kamu tuanya kayak apa loh. Iya sih. Lucu ya? Iya loh. Ini luar biasa. Ya, oke lah kita doakan saja kalau gitu ya, biar mesranya, biar apa ya? Biar mesranya berkepanjangan sampai selamanya. Ya. Amin. Aduh. Pak, ini kan udah ada pasangan yang fenomenal dan viral banget di sosial media ya. Sekarang juga kita akan mengundang tamu yang kedekatannya ini mengundang misteri atau misterius lah Pak. Jadi dibilangnya Tua katanya juga? enggak tua Pak, ini artis Pak. Oh ini artis. Ya. Oke. Yang satunya juga sempat menjanda, iya, sama kayak Bu Marta. Yang satunya juga muda. Satunya muda juga. Beda usia juga. Usianya beda juga Pak. Beda juga. Undang kalau gitu. Langsung aja ya, kita akan undang. Ini dia Kandenada dan juga Ihsan. Halo. Hai. Apa kabarnya? Bentar. Anda, Halo. Anda usianya berapa Anda? Saya Desember kemarin 38, Pak. Oh 38. Saya mau protes dulu, Pak. Aduh, kenapa hitam putih dari dulu sampai sekarang masih ada setelah terakhir saya. Bapak bisa tolong produsernya tolong cek. Terakhir kali saya diundang tahun berapa, Pak? Bapak emang nggak kepengen saya jadi tamu lagi di sini apa ya? Sampai saya nggak diundang-undang lagi di sini, Pak. Mana produsernya? Bagus. Gimana? Oh, so sweet. Oh, pangku-pangkuan. Enggak. Maksudnya. Iya terakhir kali diundang waktu Udah itu. lama banget. Udah lama banget. Udah lama banget. Aku tuh diundang di acara hitam putih dan abis itu aku nggak pernah diundang-undang lagi. Why? Baru Kenapa? sekarang diundang lagi. Why? Kenapa tidak mengundang Anda lagi? Iya.
Biasa aja dong ketawanya. Loh, saya marah. Cie udah ada yang marah, cie pacaran, cie udah nikah, cie. Hai. Aduh, Bu Marta muda terus kayaknya ya punya Pak Sofyan ya. Ya. Cubit-cubitin terus gitu ya, sampai keriput ya. Cie, tuan ceweknya Cie. Cie apa ya? Tunggu, beda berapa tahun? 11. 11 tahun, beda 11. Kenapa nggak tunggu beda 50 tahun? Tapi masih mantap dong. Jadi katanya Anda dulu tidak mengatakan pacaran, terus sekarang sudah kasih cincin. Bener? Kalau ngasih cincin itu kado. Kasih cincin itu kado. Kado. Oh, berarti murah. Oh iya. Iya, kasih cincin kado tuh biasanya dari makanan-makanan ringan itu. Oh iya. Allah. Biasanya kalau kita beli makanan ringan yang kayak yang banyak MSG-nya itu ya. Tunggu. Kalian ini ketahuan umurnya berapa itu? Iya benar. Zamannya itu soalnya. Oh ini Bapak ini, bener. aku nggak tahu Aku juga mengenai nggak tahu. hadiah ciki-ciki itu nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kadang kan hadiahnya dalamnya tajos gitu. Ya, Tapi nggak sama tahu aja, ya. sama aja. Tapi nggak tahu ya. Jadi sebenarnya sekarang udah mengatakan kalian pacaran. Orang pacaran aja nggak harus ngomong, pacaran aja, ngapain ngomong-ngomong? Ya makanya kita nggak pernah ngomong. Makanya kita nggak pernah ngomong. Tapi Coba kita kan. kepo. Saya mah nggak kepo, saya mah dibayar nanya. Oh iya, kita Iya, mewakili benar juga. penonton. Oh iya. Bener juga. Ya, Bener juga Bapak. ya benar kata Bapak tadi. Ngapain kita ngomong-ngomong kalau memang kita ada hubungan yang spesial apa segala macam, itu biar kita aja yang menjalani, biar kita yang tahu, biar kita yang rasakan. Apapun itu, kita berdua punya tujuan baik. Jadi ya didoakan saja. Semoga apapun yang menjadi tujuan kami menjadi hasil yang baik juga buat orang-orang yang kami sayang semuanya. Amin. Tapi kan udah punya anak nih. Iya, udah punya Shakira. Nggak usah nyesel juga ya. Iya gitu. Ih, Pak, nggak mungkin nyesel. Anak saya lucu banget, belum pernah diajak ke Di mana sini loh, Pak. Bawa nggak Kak? Enggak, nggak dibawa di rumah tadi dia. Shakira umurnya 4 tahun. Umur 4 tahun. Iya, dan dia lagi lucu-lucunya, Lagi lagi pintar-pintarnya. Iya, Mudah-mudahan pintar pintar mengarah terus. mengarah ke sok tahu sih. Mengarah ke apaan sih? Orang tahu marah-marah ya. Saya juga udah punya anak. Oh iya, udah. Kamu nyambutnya ketawa juga, malah apa sih? Aduh, Jadi senang nggak- ya, ini senang ya. ini sekali loh, apa Harmonis mesra sekali. sekali. Mesra ya nggak gitu barusan. Saya mancing mesra kok dia lemparnya Saya gitu. pikir mesra barusan begitu. Iya, Jadi iya. udah punya. Nah, dekat nggak tapi Isan dengan anaknya? Deket banget. Ya itu kan menurut Anda. Oh, saya nanyanya Isan kok. Oh, nanya sama Iya aku. kok. Ih, dia lembut banget ya kalau ngomongnya. Kayaknya pasti lagi happy hatinya. Oh, kesel ya barusan. Ya, kalau aku sih alhamdulillahnya ya sangat dekat sama Shakira. Sangat Iya. dekat dengan Shakira. Saya kira sayang banget sama dia. Udah ada ya? panggilan Abang ya. Papa, Dedi atau apa? Dipanggilnya papi. Oh, Tapi kita nggak nyuruh ya, kita nggak minta. Dan dia nggak Abang nyuruh juga nama nggak Shakira minta. sama semua cowok manggil papi. Ternyata gitu ya. Ih, Bapak Mama bikin drop, say. Tapi bener udah manggil papi. Iya gitu deh, tapi ya namanya masih anak-anak, jadi kadang-kadang memang manggilnya papi gitu Iya. kan. Kalau misalkan dia lagi kangen banget, dia gitu. Kangen Kayak sama kemarin- lu? Iya. Kemarin tuh sempet ada dia ngomong gitu di video, papi datang dong ke rumah gitu. Lo biasanya ketemu nggak pernah di rumah? Ya ketemu di rumah, Oh, tapi cuman lagi kangen. saat itu dia lagi kangen, jadi dia pengen aku main, pengen aku ketemu sama dia, pengen main lah ini. Oke. Ya sudah, oke, baik. So Kalau gitu, sweet, dipanggil papi. Saya sama Aska dipanggilnya Mbak. ya kamu apa sih gitu kesini gimana? Oke, kalau gitu sekarang nanti kita akan ada pertanyaan buat mereka membuktikan tentang cinta mereka dengan a question of love. Oke. Ya. Tapi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Baik, kita sudah masuk ke segmen The Question of Love. Ini adalah dua orang pasangan di mana yang wanita terlihat Lebih muda. berusia. Lebih muda. Lebih muda. Ya, ya, ya. APKT lu lah ya. Lebih muda. Nggak apa-apa. Namanya cinta itu kan tidak memandang usia. Betul. Iya, betul. Ya, itu Yang penting lihat- nyaman. lihat Sofyan dan Ibu Marta. Betul. Nah, ya kan? Iya. Oke. Baik, Ihsan, Yes. jawab saya dengan cepat.
Saya memilih Denada menjadi pasangan saya karena dia itu Luar biasa. luar biasa. Ya, dalam segala hal dia tuh sangat luar biasa, sangat perhatian. Dia luar biasa sebagai seorang ibu, dia luar biasa sebagai seorang wanita. Dalam segala hal dia luar biasa. Oke. Saya terima jawaban Anda. Karena orangnya ada di sini. Saya memilih Ihsan menjadi pasangan saya karena He is one of a kind. one of a kind. Oh, unik ya. Iya. Uniknya? Gila soalnya. Enggak. Ya pokoknya bukan unik sih, tapi kalau menurut saya belum pernah ketemu orang yang memiliki begitu banyak ketulusan, keikhlasan, begitu banyak kasih sayang buat orang-orang yang ada di sekitarnya gini. Oke. Saya terima jawaban Anda. Ihsan, Yes. saya suka pada wanita yang sudah memiliki anak Karena dari dia memperhatikan anaknya, disitulah dia menunjukkan kalau dia itu punya sayang yang luar biasa. Oh, ya, ya. Jadi contoh gitu ya. Iya. Diterima Pak? Dia terima karena lu punya anak jadi contoh bahwa lu bisa menunjukkan rasa sayang yang luar Iya, biasa. tapi Bapak terima jawabannya? Ya udah ngomong mau apa lagi, gua nggak terima juga cuma. Walaupun saya agak nggak percaya, tapi ya sudah lah. Benar, itu artinya kalau dia udah sayang sama anaknya, ya dia Berarti pasti dia- bakal sayang juga sama suaminya nantinya. Oh gitu. Iya dong. Iya, iya, masuk akal. Masuk akal kan? Masuk akal, belum tentu benar tapi masuk akal. Yang penting masuk akal aja Masuk dulu. akal. Denada, Saya Pak. saya berpikir bahwa Ihsan ini sebenarnya tidak bohong sama saya. Karena Hah? Itu pertanyaan, Bu. itu pertanyaan. Oh, saya pikir Bapak lagi ngomong sama saya. Enggak, Gimana itu Pak tadi, pertanyaan. Pak? Jadi saya pikir bahwa Ihsan tuh nggak bohong sama saya. Beneran sayang sama kamu dan anak kamu. Kenapa? Iya. Kok yakin gitu? Karena saya bisa rasakan itu di hati saya. Apa yang dirasakan? Bagaimana sebuah kejujuran dirasakan? Sometimes ada hal-hal yang kita bisa dengar dan bisa pahami dan hanya bisa nilai dengan hati Pak. Oke, dan kalau semua yang bisa dipahami dan dinilai dengan hati dan saya bisa membalik masa lalu saya, maka hal yang ingin saya rubah di masa lalu saya adalah Tidak ada Pak. tidak ada yang ingin dirubah. Tidak ada, Oke, Pak. bagaimana dengan Ihsan? Apa yang Anda ingin rubah di masa lalu Anda? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu bagian dari masa sekarang. Bagian dari masa sekarang. Oke. Ihsan, apakah yang pernah dilakukan Denada yang paling membuat saya ilfeel dari dia? Dari Denada. Iya. Yang buat saya ilfil. Gak ada sih so far. Nah, itu jangan peres, ayo. Jangan peres. Iya, ngomong Bapak ada. kok maksa amat Pak? Masalahnya Harusnya Pak, dibilang. selama setahun ini saya kenal sama dia, tidak ada sesuatu yang membuat saya ilfil. Oke, oke. Malah membuat saya semakin nyaman. Oke, baik. Sedangkan Denada yang membuat saya Idem Pak. ilfeel. Idem nggak ada Pak. Ada dong Bu, ngupil Bu, kentut Bu, ya Allah Bu. Bukan ilfil, tapi saya paling gatel, paling sebel kalau misalnya dia tuh mau makan nggak cuci tangan dulu. Itu aja. Kalau makan? Nggak cuci tangan dulu. Saya kan emak-emak Pak. Oh, Jadi iya. saya tuh kebiasaan kalau mau makan tangannya harus bersih. Sementara Saya tuh Bapak dari yang satu mana-mana, ini kan, bisa dari mana-mana langsung hop hop hop. makan pakai tangan main asal diambil. Jadi saya Makan kadang-kadang saya tarik, saya pegang dulu. Abang ayo ke wastafel dulu, cuci tangan dulu gitu. Lain Habis kali itu- dirubah lah ya, lain kali cuci tangan dulu tapi nggak perlu makan. Ya, Oke, cepat. Anda Oke, berdua, oke. Anda Ya. berdua, Oke, langsung oke. jawabnya langsung Ya, ya, berbarengan oke, ya. oke, oke, Barengan oke. ya. Oke. Oke. Keluarga atau karir? Now. Keluarga. Oke. Tawaran dari karir banyak. Ah? Tawaran karir banyak, Banyak. buat saya atau buat pasangan saya? Oh, buat saya atau pasangan saya? Maksudnya? Karir. Oh, yang lebih banyak dapat rezeki siapa? Iya, iya. Pasangan saya. pasangan saya. Saya lah kalau saya. Oh, iya, iya. Karena aku jadi bingung. Maksudnya gimana sih tadi tuh aku nggak paham deh yang pertanyaan itu. Tapi ya Saya saya punya aja deh. pertanyaan terakhir. Ya. Ini pasti dia ngarang sendiri pertanyaan yang ini. Ya soalnya nggak ada di situ. Dia kan suka begitu orangnya. Terus apa nih bertanya? Biarin aja. Coba aja tanya aja Kita kalau mah berani. pokoknya yang penting kita ikhlas. Jatuh Iya. miskin Tuh kan. atau tidak punya anak lagi? Hah? Ihsan. Jatuh miskin. Ya Allah, itu sih gampang Karena- banget Pak. Jatuh miskin Pak. Karena Karena anak itu saya percaya kita dikasih anak sama Allah itu artinya kita dikasih rezeki. Iya Pak. Dan ada? Gampang itu sama jawaban saya. Pak. Oke. Coba baca di sini. Bapak bikin deg-degan deh kalau nanya-nanya kayak gitu. Gampang pertanyaannya tadi Anda Awas, jawab awas, ya. awas, awas. Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Maaf ya. Aduh. Ya sudah. Tadi udah saya tanya-tanya. Ya, sekarang saya mau memerintah. Mohon maaf. Ibu pemerintah. Saya mau memerintah Anda
Coba dong ngomong sayang sama pasangannya. Cie. Dengan kata-kata yang indah. Hei. Aduh Bu, pacaran aja saya nggak pengen nunjukin Bu. Kalau saya memang pacaran atau apa, status apapun saya nggak pengen nunjukin Kak, Bu. please eksklusif hanya di hitam putih. Setelah Cie. beberapa tahun Kak Denada nggak diundang hitam putih, harus memberikan something sama pemirsa itu. Ya kita Oke. ngundang cuma buat ini doang. Berarti Iya. abis ini Nggak diundang lagi. Ya. wah, kan nggak jadi deh gue ngomong. Jadi. Kita Biar diundang iming-iming lagi. dulu. Ya, ya, ya. Biar habis undang. Ngomong apa tadi? Ungkapkan perasaan sayang Anda. Oke. Tadi suruh ngungkapin rasa sayang yang pasti aku amat sangat sayang sama kamu, sama Shakira, karena buat aku kalian memberikan aku kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Amin. Aku masih ngomong juga ya? Iya dong. Aku mau bilang terima kasih buat semua sayang kamu buat aku, buat Shakira. Dan aku cuma mau bilang bahwa aku sayang banget sama kamu. Dan aku mensyukuri Allah telah mempertemukan kita. Ih, Mas Diri kok tidur sih? Udah selesai. Apa tadi ngomong apa? Hah? Ih, dia mah ya. Oh, nanti saya nonton di YouTube. Ya, benar. Tadi udah. Udah, Apa Pak. kagak satu udah? Belum. Oh, yang satu. Sofian, Ih, so sweet. Belum, Abang. ungkapkan rasa sayang, silahkan. Cubit lagi. Nggak usah baca cerita itu. Oke. Saya belajar satu hal dari Sofyan bahwa dia nggak banyak omong tapi langsung bertindak. Itulah laki. Saya belajar satu hal dari Sofian. Apa Pak? Kalau Anda mencintai wanita Anda, jangan cubit-cubit pipi. Terbukti melar tuh. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di Hitam Putih ya. Mungkin bisa menunjukkan ya beda usia itu bukan sebuah tantangan ya. Beda usia bukan sebuah tantangan. Mau yang pria lebih tua, yang wanita lebih tua. Tapi if you really love, then maybe love will always find a way. If there's a true love. Terima kasih buat semuanya. Jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Kita sudah kehadiran Yonita memberikan informasi buat kita semua. Kenapa sih Mas Dedi ke Yuanita? Karena kalau ada saya pasti ngasih informasi ya. Enggak, kan benar kan? Informasi kan bagus untuk kita semua. Kira nanya berita apa gitu. Kak, apa Cika? Info apa lagi? Kakak tuh kayak Google deh. Masa sih? Jadi kita kalau mau cari tahu apa-apa tuh ya, pasti ke Kak Yuanita terus ngasih infonya bret gitu. Sekarang Iya. infonya mau dikasih sama pemirsa Hari Gambut apa? ini aku mau ngasih informasi tentang hidup sehat. Oh. Jadi gimana caranya selama ini aku menjaga hidup sehat, kemudian berat badan tetap ideal, terhindar dari diabetes, tapi tetap bisa menikmati hidup. Jadi kan tetap bisa makan dan minum yang manis-manis gitu loh. Coba siapa sih wanita di dunia ini yang nggak pengen badannya oke? Even Mas Dedi aja, cowok aja sangat menjaga badannya gitu kan. Kalau aku sendiri sebagai wanita, aku tuh selalu rutin berolahraga, Cik. Dan juga menjaga segala macam asupan yang masuk ke dalam tubuh aku. Nah itu jaga asupannya gimana? Jadi jaga asupannya itu sebenarnya sih agak PR juga ya, karena aku tuh suka banget sama makanan dan minuman yang serba manis. Tapi ya itu, kalau misalnya manis itu kan kadang-kadang kan resikonya bisa Bisa ketumpukan. gemuk, diabetes, Iya, benar sakit. banget. Paling ini kan Iya. kalau aku suka manis. Sama bilang. Iya, karena memang ya itulah, aku juga sempat khawatir kan dengan hobi makanku yang seperti itu. Wah ini bahaya banget, nanti kalau gemuk gimana, nanti kalau diabetes gimana gitu loh. Jangan makan. Hah, bener juga sih ya. Tapi kan aku punya solusinya Mas Dedi, Oke. gitu kan. Jadi solusinya adalah supaya tetap bisa menikmati rasa manis untuk kopi,
teh atau mungkin kue-kue gitu. Jadi aku tuh ganti gula yang biasa aku pakai dengan gula bebas kalori, yaitu dengan Thermolite Diet Sugar ini. Supaya apa? Supaya kaloriku tetap terkontrol dengan baik gitu. Yang jual beginian banyak tapi. Diet inilah. Bedanya apa? Iya, Anda harus menjelaskan bedanya. Yang jual beginian banyak, masuk supermarket ujung ketemu ujung jual beginian semua. Ya pasti beda dong Mas Dedi, karena Thermolite Diet Sugar ini adalah generasi baru gula diet bebas kalori yang sumbernya itu dari gula tebu alami kemudian diolah menjadi gula bebas kalori. Jadi rasa manisnya itu 600 kali lebih manis dari gula pasir tapi nggak diserap oleh tubuh. Tepuk tangan lu dong untuk Thermolite Diet Sugar. Jadi rasa manisnya itu sama persis seperti gula pasir tapi bedanya ini tuh 0 kalori. Jadi rasa manisnya itu cuma di lidah aja, nggak diserap oleh tubuh. Nah, untuk segelas minuman favorit kita, mau panas ataupun dingin, cukup campurkan Thermolite Diet Sugar 1 sachet saja sudah manis. Nggak perlu 2 sachet seperti produk lainnya. Jadi lebih hemat kan? Dan bagusnya lagi, Thermolite Diet Sugar ini juga tahan panas. Rasanya itu tetap manis dan enak walaupun untuk minuman panas atau masakan panas. Nggak seperti produk lainnya yang kalau misalnya kena panas itu biasanya rasanya tuh berubah jadi lebih pahit. Kemudian kalau untuk yang bikin kue, misalnya ada hobi bikin kue ini juga bisa. Karena 7 sachet Thermolite Diet Sugar ini setara dengan 100 gram gula pasir. Pokoknya dengan Thermolite Diet Sugar ini kita tetap bisa menikmati rasa manis pada bolu, cake, teh manis ataupun kopi tanpa takut wah nanti bakal gemuk ataupun terkena diabetes gitu. Jadi ingat ya pemirsa, jika Anda ingin hidup sehat, kemudian berat badan tetap ideal, terhindar dari diabetes atau mungkin bagi Anda yang terkena diabetes, segera ganti gula Anda dengan pemanis yang alami dan hanya Thermolite Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Begitu banyak informasi yang diberikan oleh Kak Yuanita. Pastinya juga bakalan banyak juga hadiah yang bakal dikasih sama Kak Pastinya Yuanita. dong ya. Ada hadiah berapa juta Kak? 2 juta rupiah. Wow, 2 juta rupiah. Ayo kita tentuin. Let's go. Ini kalau pecintanya hitam putih pasti bisa jawab pertanyaannya ya. Tapi kasih tau passwordnya dulu ya Cik ya. Silakan. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya Thermolite Diet Sugar, Anda harus menjawab begitu manis dan sehat. Oke? Sudah ada penelpon. Halo. 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 Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Betul, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Selamat malam. Selamat malam dengan Ibu Sri di Cibubur. Ibu Sri di Cibubur ya. Oke, Ibu Sri, saya punya 2 juta rupiah tapi dijawab dulu pertanyaan dari saya, oke? Pertanyaannya adalah, Thermolite Diet Sugar merupakan gula diet generasi baru yang bersumber dari gula tebu alami yang diolah menjadi A. Gula bebas polusi atau B. Gula bebas kalori. Aduh, susah sekali pertanyaannya. Kalori. Gula bebas kalori 2 juta rupiah untuk Ibu Sri dari Cibubur. Jangan lupa pajak ditanggung pemenangnya Ibu Sri. Dan yang pasti pemirsa, bagi Anda yang ingin hidup sehat, berat badannya ideal, terhindar dari diabetes, segera ganti gula Anda dengan Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Yeay. Selamat sekali lagi Bu Sri. Kita mesti tebak. Ini Bu Sri kan perempuan. Suaranya masih muda. Siapa tahu umurnya udah 82. Oh bener juga, jangan ketipu ya. Bu, umurnya udah berapa? Tut, udah mati. Teleponnya udah mati. Siapa tahu Kak, kayak bintang tamu tadi. Soalnya kenalnya lewat telepon. Tapi kan nggak ketipu kan dia? Enggak sih. Enggak kan? Nggak ketipu. Tapi jatuh cinta mereka. Itu. Anyway, terima kasih Yuanita buat Sama-sama, infonya. Terima kasih buat nonton Hitam Putih. Let me close it with something, I think what I learned, yang saya belajar ya. Dari Ibu Marta tadi. Jadi begini, berapa banyak manusia, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk kita semua mungkin, yang kadang itu penuh dengan rasa pesimis. Ya, penuh dengan rasa pesimis, penuh dengan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, ketidakpercayaan terhadap sebuah situasi, suasana, atau sistem yang berjalan. Bahkan pesimis dalam hidupnya. You don't believe something good will be happens to you. Anda selalu bertanya-tanya, kok saya ya yang sial, kok saya yang nggak berhasil, kok saya yang begini, kok saya yang begitu, kok saya nggak punya pacar, kok saya nggak begini, kok saya nggak begitu. Tapi yang saya lihat dari Ibu Marta tadi adalah di usianya yang seperti itu dia mengatakan bahwa saya memang mau nikah lagi. Dan dari awal dia memang mau nikah lagi dan dia berusaha untuk nikah lagi. Makanya kata-kata itu ada dalam doanya untuk dia nikah lagi. But the thing is that she believe what she say.
Dia percaya apa yang dia katakan. Dia percaya bahwa dia benar-benar akan mendapatkan hal tersebut. Nah, ini susah sekali, it's very difficult dibandingkan dengan kita semua, terutama karena usianya sudah mungkin tidak mungkin untuk berpikir tentang mimpi tersebut. Tapi dia percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada dirinya tanpa mempertanyakan orang lain, tapi dia yakin terhadap hal itu. And then what? And then miracle happens. Things happens to her. Because she believe it will be happens. Jadi mungkin kita harus belajar akan hal itu. Kita harus percaya bahwa kadang-kadang bukan hal buruk saja terjadi pada diri kita. But if you really believe, and you must always believe that something is wonderful, is about to happen to you. Saya dari Komisi Jessica inilah Hitam Putih.